Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Functional Programming kelas B akan mendemonstrasikan aplikasi yang telah kami buat dengan menampilkan GUI desktop. Di sini proyek kami dengan judul pencatatan pengunjungan wisata dengan nama aplikasi yaitu Pariwidata. Mungkin sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dimulai dari saya yaitu Elena Siti Aisyah dengan NIM akhir 3014. Saya Arya Nesta Rizky Nanda, NIM akhir 3006. Saya Danus Suryo Nugroho, NIM akhir 3041. Baik, selanjutnya mungkin Mas Suryo bisa langsung dijalankan. Berikut merupakan tampilan dari sign in yang dimana ketika user sudah memiliki username dan password, user bisa langsung sign in dan jika tidak memiliki username dan password, user akan bisa sign up terlebih dahulu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arya. Nah, jadi untuk kolom sign up di sini ada 3 kolom, yaitu username dan juga password dan juga confirm password. Jadi confirm password berfungsi untuk melakukan konfirmasi setelah user itu membuat password. Di situ juga ada fitur show password. Jadi biar si user itu atau si calon adminnya itu bisa mengetahui kalau passwordnya yang dia ketikkan itu udah benar sama kolom sebelumnya atau tidak. Lalu di situ di kanan bawah juga ada have account, itu fungsinya buat kembali ke halaman login kalau semisal si user itu udah melakukan pendaftaran. Selanjutnya mungkin bisa dijelasin Suryo tentang forgot passwordnya. Nah, di sini selanjutnya ada fitur Forget Password. Nah, Forget Password ini berfungsi untuk tampilan untuk lupa password, misalkan kita punya username atau sudah daftar, kalau kita lupa password, kita tinggal ganti passwordnya di apa Forget Password. Nah, kalau kita mengingat password, kita tinggal ke ini, buatan Remember Pass. Nah, karena kita sudah punya password untuk demo, yaitu A dan passwordnya S, nah, langsung kita login aja ya ke aplikasinya. Nah, kalau berhasil gitu ada ini, tampilan ini, login successful. Nah, kalau sudah login, maka ada tampilan loadingnya. Nah, selanjutnya ini fungsi utama programnya bisa dijelaskan oleh Arya. Nah, jadi untuk tampilan dalam aplikasinya itu berupa sebuah tabel pengunjung-pengunjung yang ingin masuk ke spot kita, dan di sebelah kiri itu ada 3 fitur ya. Untuk tabel data ini tampilannya seperti ini yang akan saya jelasin. Lalu ada data juga cari data. Nah, dalam tabel data ini ada 2 fitur yaitu edit dan juga delete. Nah, jadi semisal kita ingin mendelete ya, ini kan ada banyak baris dalam satu tabel. Semisal saya ingin mendelete baris Bibin. Di misal si Bibin itu nggak jadi mau masuk gitu, atau kendala apa. Nah, setelah di delete dia akan otomatis kehapus. Nah, kalau semisal kita ingin mengedit, semisal ada salah satu pengunjung yang salah namanya atau asalnya itu salah gitu ya, kita bisa mengklik barisnya kemudian edit. Oh ya, dan juga di sini kita gak cuma mengklik salah satu baris, kita sebenarnya juga bisa mengklik sekaligus beberapa seperti ini. Cuma saya akan mengedit salah satu baris saja, semisal nilin. Misal saya edit, misal usianya itu salah, misal dia aslinya umur 40, terus asalnya misal dari Bangsal. Nah, setelah itu kita klik button update, maka ada tampilan notifikasi kalau data itu berhasil diupdate, artinya gak ada error ya. Lin bener, dan usianya udah langsung ke update jadi 40 ya, dan asalnya berubah jadi Bangsal. Ya, seperti itu untuk tabel data. Selanjutnya, untuk fitur data bisa dijelasin sama Elena Siti Aisyah. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan eh, fitur dari add data. Mungkin Mas Suryo minta tolong dipencet add datanya.
Nah, pada add data ini sesuai dengan namanya, di sini user akan memasukkan data dari pengunjung yang terdiri dari nama, usia, asal, jumlah, dan spot yang ingin dikunjungi oleh user tersebut. Ketika data tersebut sudah diinput, maka admin akan pencet klik untuk menyimpan data tersebut ke data CSV yang sudah tersedia. Dan di sini juga terdapat tombol reset ketika data tersebut sudah disimpan, maka data yang sudah diketik tadi bisa langsung dihapus menggunakan tombol reset yang terdapat pada tombol aplikasi tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Suryo. Mungkin kita coba demo yang ini ya, Adeta ya. Misal kita masukkan namanya Mini, usianya 12, asalnya Bangsal, terus jumlah yang masuk 4 orang, terus pemilihannya Papuma dan Telolo. Nah, nah, kalau ada notifikasi seperti ini berarti datanya berhasil ditambahkan. Nah, terus ini setelah klik add itu datanya langsung kehapus. Nah, fungsi reset ini kalau misalkan namanya salah misal. Nah, ini. Nah, langsung kehapus manual. Nah, selanjutnya langsung ke fungsi chat data ya. Nah, di fungsi chat data ini berfungsi untuk menampilkan chart atau diagram batang grafik pengunjungnya. Nah, untuk menampilkannya itu kita harus ngeklik show ini. Nah, maka akan muncul grafik batangnya yaitu mulai di sini tanggal 7 Desember 2023, 2023, terus 8 Desember 2023 dan seterusnya berdasarkan data-data yang sudah ada di database. Nah, fungsi income ini berfungsi untuk menampilkan tabel pendapatan. Misalkan di hari Jumat tanggal 13 di bulan 10 ini pendapatannya yaitu 800.000 gitu. Uh, Terus ini ada fungsi combo box. Nah, fungsi ini berfungsi untuk mencari tanggal yang diinginkan. Misalkan ini hari Rabu ini. Oh, sih, bentar. Nah, itu maka akan muncul waktu masuknya dan total harganya. Terus fungsi refresh ini untuk menampilkan semua tabel lagi. Nah, fungsi search ini sama kayak combo box. Misalkan kita cari nominalnya yang 80 gitu. Mohon maaf ya, ini kecil banget. Nah, ini kelihatan 80. Nah, kalau kita klik refresh, maka kembali ke tampilan awal. Terus, saya mau menjelaskan lagi yang tabel ini, yang combo box ini. Nah, ini fungsinya sama kayak di itu tadi. Misalkan kita bangsal ini ya, yang tadi sudah ditambahkan. Nah, ini ada dua datanya. Nah, terus ini search ini sama, misalkan kita cari namanya Rian gitu. Oh, harus di refresh ini. Harus di refresh. Gak bisa kalau gak di refresh. Nah, gitu. Misalkan kita cari namanya Rian. Nah, ini ada datanya. Nah, terus fungsi yang terakhir yaitu fungsi checkout. Nah, fungsi checkout ini berfungsi untuk keluar lagi. Atau kita kalau misalkan eh, pengen login ke akun lain gitu. Nah, kita fungsi klik sign out. Nah, ya, jadi mungkin itu saja demo aplikasi yang kita buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Eh, Kami dari kelompok 6 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ya, Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.